Halo guys, kali ini saya akan mereview handphone Xiaomi yaitu Redmi 7A. Apa kelebihan dan kekurangannya setelah kurang lebih pemakaian selama 1 tahun. Redmi 7A ini rilis tahun 2019 bulan Juli, jadi kurang lebih sudah 1 tahun rilis. Saya informasikan juga dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan handphone itu sendiri, adaptor, kemudian ada kabel USB micro, ada kartu garansi, buku panduan, dan alat SIM ejector. Ada 2 pilihan warna yaitu matte blue dan matte black. Dari segi bodi, Redmi 7A ini dibekali dengan bodi plastik dengan back cover plastik juga. Dengan build quality yang oke, tidak ada bunyi kretek-kretek di bodinya. Untuk ukuran dimensi, ukuran tinggi dari Redmi 7A ini 146,3 mm, lebarnya 70,4 mm dengan ketebalan 9, mm dengan bobot secara keseluruhan 165 gram. HP ini dibekali layar lebar 5,45 inch dengan resolusi HD 720p dengan rasio 18:9 dengan tipe layar IPS LCD 16 juta warna dengan kondisi bezel yang masih tebal di bagian atas dan bagian bawah. Untuk kelengkapan portnya, di bagian bawah ada micro USB, ada speaker, dan mikrofon. Di bagian samping kanan ada tombol volume up, volume down. Untuk kelengkapan portnya, di bagian bawah ada micro USB, speaker, mikrofon, dan di bagian samping kanan ada tombol volume up, volume down, dan tombol power. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm dengan minus infrared untuk remote. Cukup disayangkan handphone ini tidak memiliki infrared. Untuk SIM cardnya dia mendukung dual SIM dan ada 1 slot untuk memori eksternal mendukung sampai dengan 256 GB. Fitur sensor HP ini ada sensor accelerometer, ada proximity, dan ada kompas. Handphone ini dibekali dengan perlindungan percikan air, hanya percikan air ya, bukan tenggelam di air. Kemudian ada fitur mode baca. Fitur mode baca di Redmi 7A ini sudah memperoleh sertifikat dari TÜV Rheinland dan didesain secara khusus untuk melindungi mata dan memberikan pengalaman membaca yang baik. Mata kalian akan menjadi lebih aman dan nyaman, terutama apabila kalian menggunakan handphone ini di tempat yang minim cahaya. Untuk baterai dengan tipe non-removable dengan kapasitas 4000 mAh. Untuk tes pemutaran video dari YouTube dengan kualitas 720p dari 100% sampai 20% bertahan selama 7 jam. Untuk charging, handphone ini membutuhkan waktu 2 jam dari 0% sampai 100%. Kemudian untuk sistem operasinya, saat ini Redmi 7A telah mendapatkan update Android 10 dengan MIUI 11 dan sebentar lagi akan mendapatkan update MIUI 12, tinggal tunggu tanggal rilisnya aja. Untuk chipsetnya, handphone ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12 nm. Untuk pilihan RAM dan internalnya ada 3 varian, yaitu 16 GB dengan 2 GB RAM atau 32 GB dengan 2 GB RAM, atau dengan varian yang tertinggi 32 GB dengan 3 GB RAM. Untuk yang saya review kali ini yaitu dengan internal 16 GB dan RAM 2 GB. Kita tes buka tutup aplikasi, tes multitaskingnya ya sekarang. Untuk kamera utamanya yaitu kamera belakang hanya ada single kamera dengan 12 megapiksel dan di bawahnya ada LED flash. Dan berikut ini adalah beberapa contoh hasil jepretan dari kamera utama Redmi 7A. Untuk perekaman video, kamera Redmi 7A mendukung hasil video Full HD 1080p dengan 30 fps dan berikut ini adalah contoh hasil perekaman dari kamera Redmi 7A. Untuk kamera selfie, Redmi 7A dibekali dengan single kamera dengan 5 megapiksel dan berikut ini adalah beberapa hasil dari jepretan kamera selfie 5 megapiksel Redmi 7A. Untuk perekaman video, kamera selfie Redmi 7A mendukung resolusi Full HD 1080p dengan 30 fps. Berikut ini adalah contoh hasil perekaman video dari kamera selfie Redmi 7A. Dengan harga saat ini paling murah, kemarin saya sudah cek di marketplace sekitar 1.050.000 untuk varian terendah, yaitu dengan RAM 2 GB dan internal 16 GB. Handphone ini cocok buat kalian yang mencari handphone dengan budget sekitar 1 juta.
Kekurangan handphone ini yaitu memori internal yang cepat habis jika kalian memilih varian dengan memori internal 16 GB, tapi kalian bisa mengakalinya yaitu dengan menambahkan memori eksternal. Dari segi multitasking, menurut saya handphone ini cukup ngos-ngosan untuk berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Kemudian hilangnya infrared untuk remote yang menjadi ciri khas handphone Xiaomi, menurut saya itu juga menjadi salah satu kekurangan dari handphone ini. Selain itu, minusnya sensor sidik jari juga menjadi kekurangan dari handphone ini. Sebagai penggantinya, Xiaomi menyediakan fitur Face Unlock atau kalian bisa memakai mode keamanan konvensional yaitu dengan pola ataupun dengan sandi. Handphone ini cocok buat kalian yang nyari handphone dengan harga 1 jutaan lebih sedikit, tapi dengan syarat Anda harus maklumi kekurangan dari handphone ini, yaitu ketidakadaannya infrared blaster, kemudian kamera yang cuma satu, kemudian sensor sidik jari yang nggak ada, layar yang masih memiliki bezel tipis di bagian atas dan bawah. Sekian review Redmi 7A. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Kritik dan saran bisa kalian tulis di komen.